Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat. Dan kalau di video sebelumnya kita udah pernah bahas saham Taiwan ya. Kali ini kita akan bahas kompetitornya yaitu BSDE ya, Bumi Serpong Damai. Seperti apa kinerjanya, prospek, rencana belinya seperti apa yang kita bahas di video kali ini. Sebelum lanjut ke kontennya, kalian subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Thank you buat teman-teman yang udah subscribe, dan nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Langsung aja teman-teman, kita akan bahas bareng-bareng saham BSDE. Jadi ini adalah gambar dari The Breeze. Buat teman-teman yang belum pernah datang ke BSD, cobain deh datang main-main ke The Breeze. Ini suasananya asik banget di sana untuk nongkrong. Apalagi kalau misalkan jangan weekend ya, kalau weekend terlalu rame. Hari biasa gitu nanti kalian bisa dapat feel-nya, wah kayak asri aja gitu di sana ya. Kalau weekend tuh biasanya padat banget. Oke, kita mulai dari sekelas perusahaan ya. BSD itu perusahaan apa sih gitu ya? Dan ya sudah pasti ya, BSD itu adalah perusahaan properti. Dia adalah pengembang properti yang terdiversifikasi teman-teman. Terdiversifikasi itu artinya produknya ada lebih dari satu. Kemudian mereka punya cadangan lahan strategis. Cadangan lahan itu penting banget buat properti ya. Kenapa? Kalau misalkan perusahaan properti, cadangan lahannya sedikit, nanti kalau misalkan pembangunannya jalan terus, lama-lama habis, mereka kesulitan untuk ekspansi gitu ya. Jadi, perusahaan properti yang bagus itu, mereka selalu bisa nambah lahan, sehingga land bank-nya tetap terjaga gitu ya. Ekspansi ke depan bisa terus diproyeksikan. Nah, BSDE punya lebih dari 50 proyek ya. Punya lebih dari 50 proyek, dan fokusnya di perumahan, komersial, retail, kawasan industri, perhotelan meskipun nggak banyak. Kemudian mereka ini adalah perusahaan yang saat ini sudah membangun di banyak pulau gitu ya. Ada di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, ini Pulau Jawa. Di Medan, Palembang ya, Pulau Sumatera. Kemudian di Sulawesi mereka ada di Makassar, Manado, Samarinda, dan Balikpapan, tentunya meramaikan proyek IKN nanti ya, Ibu Kota Negara Baru. Pastinya pengembang seperti BSDE nggak mau ketinggalan ya, pasti akan eksis di sana sih. Oke, itu untuk sekilasnya. Lalu portofolio produknya mereka bagi dua ya, sales development revenue. Ini adalah revenue dari jualan. Jualannya adalah jualan rumah, jualan apalagi ya, jualan rumah, memang rumah ya yang menjadi andalan ya. Kalau kita lihat memang rumahnya di sini itu dibagi macam-macam gitu ya. Ada yang landed residential ya, rumah tanah gitu ya. Ada juga yang apartemen ya, apartemen. Dan ternyata ITC itu juga kategorinya masuk di sales development revenue. Oke. Sementara kalau misalkan yang recurring itu berarti pendapatan yang berulang ya, sudah pasti adalah shopping mall ya, karena tenan itu kan bayarnya kontrak ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Office building juga sama ya, office building itu pihak kantor juga akan nyewa ya sebagai tenan, mereka nyewa space, yaitu mereka bayar juga tahunan gitu ya. Jadi itu akan membuat pendapatan yang berulang. Pendapatan yang berulang itu penting buat sektor properti supaya mereka seolah-olah mendapat guarantee income ya. Di tahun depan tuh mereka sudah punya income yang recur tuh berapa gitu lah. Jadi dari situ mereka bisa kembangin lagi target realistisnya dari sales development-nya berapa. Semakin besar jumlah recurring revenue-nya, itu menurut saya semakin menarik gitu ya. Apalagi kalau jumlah recurring revenue-nya besar tiap tahun, sales development-nya besar. Nah itu sudah dipastikan perusahaannya akan sangat-sangat kuat gitu ya dari sisi kinerja. Nah, BSD ini bergeraknya banyak teman-temannya sudah pasti sebagai pengembang. Mereka konstruksi gedung ya, konstruksi gedung mereka bisa mengelola sendiri maupun disewa. Mereka tuh mulai dari menyiapkan lahan ya. Makanya nanti kalian sering lihat kalau misalkan beli perumahan apapun, pasti akan mereka kasih tahu site plan gitu ya. Jadi mereka mau nunjukin, ini loh lahan-lahan yang sudah kita buka untuk perumahan dan lain-lain. Dan tentunya sebagai sebuah perusahaan mereka ujung ke ujung ya, jadi nyiapin seperti
restoran, konsultasi manajemen, keamanan, itu termasuk di dalam jasanya BSDE, meskipun itu sampingannya gitu ya. Di sisi lain, mereka juga punya produk di gedung perkantoran ya, jadi ya selama ini taunya cuman perumahannya, tapi sebenarnya BSDE itu juga punya komplek perkantorannya. Yang tadi ya Traveloka itu di GOP ya, Green Office Park. Di sana tuh juga ada kantornya Unilever, teman-teman ya. Unilever tuh pindah head office-nya ya. Dari Jakarta, Gatsu, dia pindah ke BSD juga. Selain di GOP, dia punya juga di kawasan, nggak kelihatan di sini, tapi nanti ada ya di belakang. Lalu ada komersial juga. Komersial itu mereka meliputi apartemen ya, apartemen, ruko tuh banyak tuh. Kalau kalian main-main ke BSD, banyak ruko-ruko yang juga sudah mereka buat untuk dijual gitu ya. Nah, ini adalah land bank-nya BSDE ya. Kalau kita lihat tuh masih cukup banyak yang vacant ya. Ini di daerah Palembang, mereka masih punya vacant di sini. Kemudian di daerah Samarinda ya, vacant juga. Balikpapan juga. Kalau kondisinya terisi penuh begini itu belum berarti habis ya. Tuh biasanya masih ada space lagi di dalamnya perumahan-perumahan ini. Di daerah Manado juga ada. Di daerah sedikit di sini ya, di Makassar juga masih ada vacant-nya. Nah, ini adalah portofolionya tadi ya. Kalau kita lihat di sini ada seperti Sinarmas Land Office Tower ya, ini perkantoran tadi ya. Produk perkantorannya dari BSDE. Sinarmas Tower, Bakery Tower ini akuisisi juga ya. Sopodel Tower di Jakarta. Ini juga portofolionya si BSDE. Proyek-proyeknya kalau untuk yang cukup hits gitu ya, kalian pasti tahu ini ya, ICE ya, ini jadi tempat konser besar gitu ya belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini kalau ada konser artis dari luar negeri biasanya di ICE gitu ya. Taman Tekno, kemudian apartemen besar ya, ini salah satu produk-produknya portofolionya BSDE. Nah, itu dia sekilasnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai bahas kinerjanya. Kinerjanya di tahun 2021 mereka naik 24% ya. Naik 24% di tahun 2020 itu mereka capai 6,1 triliun, di tahun 2021 mereka capai 7,6 triliun. Dan kalau kita lihat memang pertumbuhan properti itu 5 tahun ke belakang itu cenderung stagnan sih ya di sini ya. Jadi setelah sebelumnya dari tahun 2010 sampai 2015 lah terakhir ya, mereka biasanya konsisten naik, tapi di tahun selanjutnya tidak ya, kecuali tahun 2017 di mana terlihat spike penjualan yang sangat-sangat besar gitu ya. Kemudian secara kuartal mereka juga tumbuh gitu ya. Di Q1 2022 tuh mereka naik 21%. Nah, kenaikan di tahun 2022 ini kalau teman-teman lihat ya, ini adalah kenaikan kuartal yang cukup besar ya, menyamai 2019. Menyamai 2013, sorry. Jadi ini hampir nih 2 triliun. Cuman yang harus kita pahami adalah tahun 2013 harga rumahnya kan nggak semahal sekarang, betul ya? Jadi kalau misalkan dulu mereka jual rumah harganya 500M, mungkin mereka jual sekarang 1M. Nah, ada perbedaan value antara 2013 dengan 2022. Jadi ini sekilas seolah-olah hampir mencapai all time high-nya, tapi buat saya ini sebenarnya masih ada perbedaan yang jauh gitu ya, mengingat harga rumahnya yang berbeda juga. Oke, itu untuk kinerja pendapatannya. Dan dari sini yang menarik adalah segmen residensial ya. Memang residensial itu kayak kebutuhan yang nggak pernah mati sih ya. Selalu ada orang yang butuh rumah gitu ya. Orang-orang yang baru married, orang-orang yang sekarang ini masih ngontrak dan pengennya beli cash dan lain-lain ya. Pada akhirnya mereka pengen beli rumah sih. Dan terbukti di tahun 2021 tumbuh 23,78%, sedangkan untuk yang komersial ini justru turun. Nah, turun wajar ya, karena memang perkantoran itu sejak pandemi WFH ya. Jadi seperti saya ini ya, pas lagi WFH di rumah, otomatis kantor
bisa sampai mengurangi space loh teman-teman ya. Mengurangi space itu bukan berarti nggak mampu bayar, tapi ya efisiensi juga gitu. Efisiensi dalam artian karena orangnya yang datang ganti-gantian ya sudahlah, bangkunya ganti-gantian juga dan lain-lain. Bisa jadi seperti itu strateginya teman-teman ya. Dan menurut saya itu juga bagus juga kalau akhirnya untuk Jakarta khususnya ya dibuat WFH, karena Jakarta itu macet banget teman-teman. Jadi curhat dikit, sorry ya. Lanjut, laba bersihnya ya. Nah, laba bersihnya BSD tahun 2021 tuh melonjak ya, karena memang pandemi mereka drop banget di sini ya, kelihatan banget. Tapi kemudian mereka bisa recover cukup bagus lah ya, meskipun belum sampai setengahnya sih dari 2019 ya, 1,5 triliun, 2019 itu 3,1 triliun. Laba bersihnya naik 219%, wajar ya. Jangan terlalu terpukau dengan kenaikan yang ratusan persen atau ribuan persen, cek dulu dari titik mana dia naiknya gitu ya. Lalu laba bersihnya meskipun penjualannya naik, tapi ternyata kuartal on kuartalnya ya, Q-on-Q-nya mereka justru minus teman-teman. Minusnya cukup banyak, 40%. Kenapa bisa minus? Karena beban penjualannya naik ya. Beban penjualan naik, teman-teman bisa lihat ya. Biaya tanahnya naik, naiknya hampir 2 kali lipat ya. Biaya tanahnya naik. Biaya untuk konstruksinya naik juga hampir 2 kali lipat ya. Kemudian biaya mana lagi yang naik? Biaya tanah dan bangunan lainnya ya juga naik. Jadi kenaikannya menurut saya terlalu besar gitu ya, terlalu besar sehingga menggerogoti labanya BSDE. Dan mungkin itu efek juga daripada margin ya, margin. Mungkin marginnya di kuartal ini itu agak sedikit ditekan untuk memancing orang bisa membeli rumah, yaitu dugaan saja sih. Sekarang kita bahas ekuitasnya, di mana ekuitasnya mereka di tahun 2021 ROI-nya 4,2%, dan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir sebetulnya BSD itu mulai kesulitan naik dapat double digit ya untuk ROI-nya. Dengan terbaik terakhirnya itu adalah di 2019. 2017 itu yang booming itu ya, yang tadi pendapat ini ya 2017. Jadi dia ROI-nya mencapai 19,42%. Lanjut ke liabilitas teman-teman. Jadi kalau di liabilitas DER-nya BSD itu cukup bagus ya. Mereka mampu jaga utangnya di rasionya 0,38 kali. Saat ini sudah punya liabilitas totalnya 25 triliun ya. 25 triliun, jangka pendeknya 10,9 triliun dan jangka panjangnya 14 triliun. Yang jangka pendek itu banyaknya berasal dari salah satunya ya. Ini ya, liabilitas kontrak. Jadi dia punya sudah terima DP ya, DP dari pelanggan untuk beli rumah, apartemen dan lain-lain lah. Jadi mereka sudah terima DP-nya dulu, itu dicatat sebagai liabilitas. Jadi mereka harus penuhi, ya ibaratnya serah terima rumah gitulah ya ke pelanggan mereka. Total asetnya ROA terakhirnya 2,1% ya, 2,1%. Dan rata-rata memang mereka juga masih kesulitan ya 4 tahun terakhir ini, dengan tertingginya di 2017 lagi-lagi ya, 10,7, 2019 5,13. Tetapi aset mereka tuh bertumbuh cukup bagus gitu ya, dan saat ini sudah di 61 triliun teman-teman ya. 5 tahun yang lalu masih 45 triliun. Ya perusahaan yang bagus itu, yang makin kaya ya pasti ekuitas dan asetnya harus makin besar gitu ya. Itu salah satu penilaian sederhana gitu ya, melihat perusahaan yang bisnisnya itu mampu menggemukkan perusahaan itu sendiri. Profitability-nya 5 tahun ya, rata-rata 5 tahun mereka bisa profitability 25%. Jadi kalau BSD jual rumah 1 miliar, itu mereka kantongin gross profit marginnya itu 62% ya. Itu gross profit margin, dikurangi biaya dan lain-lain, net profit itu 25%. Jadi kalau mereka jual 1 miliar, mereka net profitnya 250 juta. Lumayan ya, lumayan. Ya memang wajar ya, karena mereka bangun from scratch gitu ya, bangun dari lahannya. Kalau ngomongin satuan gitu ya, mereka siapin lahannya, mereka bayar kontraktornya duluan, mereka rapihin rumahnya. Sebagai pelanggan pun kadang kita lebih suka rumah yang sudah jadi kan, daripada rumah yang masih inden, yang masih dibangun gitu ya. Kalau saya sih lebih suka yang sudah jadi bentuknya. Bentuknya jadi lihat cocok. Nah,
masuk gitu di KPR atau transaksi dan lain-lain. Jadi memang net profit marginnya menurut saya cukup bagus ya untuk BSDE ini. Dan karena memang perusahaan ini labanya naik turun gitu ya, kecenderungan tahunannya sempat stabil, tapi memang profitability-nya tercermin di sini, EPS-nya juga tidak stabil ya. Kalau kita bisa lihat di sini, EPS-nya dia tertinggi lagi-lagi tahun 2017 dan tahun 2021 sedikit ada harapan lah ya, mulai kembali ke sekitar 2018. Ini pergerakan harganya teman-teman. Kalau teman-teman punya BSDE dari 10 tahun yang lalu, kalian masih minus 27% ya. Lagi-lagi nih contoh bahwa kalau kalian punya saham hold jangka panjang tuh bagus nggak sih? Saran saya adalah review kinerjanya kuartal, tahunan seperti apa supaya kalian juga bisa nyaman nyimpen saham tersebut. Kalau teman-teman beli 5 tahun yang lalu juga masih minus ya, minus 50% gitu ya. Dan perusahaan ini bukan perusahaan yang bagi dividen, mereka terakhir bagi dividen tahun 2017, jadi bukan sesuatu yang menarik buat teman-teman yang mengincar dividen sebagai sebagai tujuan investasi gitu ya, untuk compounding dari investasinya. Jadi dividennya mereka nggak ada gitu ya teman-teman ya. Udah lama banget mereka bagi 5 tahun lalu. Nah, kita coba bandingkan dengan kompetitor ya. Fantastic Four lah ya kalau di sektor properti ya. Ada BSD, CTRA, SMRA, dan Pawon. Dalam kondisi yang saat ini gitu ya, kita bisa compare. Pertama adalah pair-nya ya. Pair-nya itu BSDE diangkat 17 kali, CTRA 9 kali, SMRA itu Summarecon ya 22 kali, dan Pawon 15 kali. Jadi nggak terlalu signifikan sebenarnya perbandingannya dengan SMRA dan Pawon gitu ya. SMRA jauh lah ya dengan Pawon lah ya. Sementara CTRA memang pair-nya masih lumayan kecil gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, supaya teman-teman banyak dapat opsi gitu ya, mau pilih yang mana nih sektor properti. PBV-nya sebaliknya BSD adalah yang termurah kalau kita ngomongin PBV. Dia 0,61, CTRA 1 kali, SMRA 1 kali, Pawon juga 1 kali. Jadi rata-rata masih di 1 kali nih teman-teman ya untuk PBV-nya sektor-sektor properti. Untuk net profit marginnya BSDE juga di kuartal ini menurun ya, tapi kalau kita lihat tadi per 5 tahunannya cukup bagus. Kalau kita lihat dibandingkan dengan yang lain memang berimbang lah ya, kecuali Pawon yang terlihat besar mencolok. Untuk manajemen effectiveness, ROA kembali ya BSDE decent aja ya, performanya standar kita compare dengan yang lain. CTRA, SMRA masih cukup bagus ya, ROE-nya CTRA masih 2 digit gitu ya, masih 2 digit. Untuk harga sahamnya gimana Bang BSDE gitu ya. Nah, ini adalah rata-rata PI deviasi selama 5 tahun ya. Jadi selama 5 tahun rata-ratanya BSDE itu diperdagangkan di 1.200 ya, 1.200 kurang lebihnya. Di harga terakhir video ini dibuat adalah sekitar 900. Jadi masih ada selisih 30%-an ya, 30% dari harga sekarang ke harga rata-rata perdagangannya. Kemudian dari sini kita bisa melihat ini under value ya, under daripada harga rata-rata deviasinya. Menurut saya sudah bisa mulai masuk watchlist dulu, tapi nanti di kesimpulan akan kita coba bahas lebih lanjut ya, dimana kira-kira kita bisa tawar BSDE. Prospeknya gimana? Jelas ya, perusahaan yang masih punya land bank besar, menurut saya prospeknya masih sangat-sangat menarik gitu ya. Kenapa? Karena lahannya luas ya. Ini masih ada P1, P2, P3-nya ya. Masing-masing areanya besar-besar. Jadi kita bisa ngelihat di sini dari masing-masing fase ini jelas akan menggenerate revenue yang baru lagi gitu ya buat BSDE. Dan BSDE sendiri manajemennya yakin gitu ya, yakin bahwa tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang kinerjanya lebih baik gitu ya buat BSDE. Kenapa begitu? Karena satu ya, diversifikasi portofolio lintas wilayah. Jadi semakin banyak wilayah yang dibuka oleh BSDE, mereka mau coba dapetin
revenue dari banyak kantong, dari banyak pulau gitulah ya. Kemudian secara sudut pandang usaha ya, mereka itu mau meningkatkan revenue recurrence-nya ya, hingga mencapai 20%. Ini tadi kita sempat bahas ya. Perusahaan kalau sudah punya recurrence revenue, mereka tuh kayak lebih tenang gitulah. Oh, tahun depan sudah ada jaminan nih 20% pemasukan. Tinggal cari berapa targetnya supaya komplit 80% gitu ya. Kemudian mereka tuh ada akuisisi ya. Akuisisi e-commerce kembangan perdana ya. Mereka melakukan akuisisi untuk mendapatkan pengendalian penuh. Jadi perusahaan ini masih ekspansi di luar dari lahan yang ada. Untuk pembayaran utangnya juga mereka lancar, mereka baru melakukan pelunasan GPC seri 4 ya, $250 juta. Itu mereka bisa gitu, jadi secara keuangan solid gitu ya, sehat. Di sebelah kiri ini adalah lokasi-lokasi proyek residensial yang dikembangkan oleh BSDE. Semoga teman-teman bisa melihat karena ini banyak banget. Apa yang saya mau tunjukin di sini adalah mereka itu nyebar gitu ya, pembangunan nyebar, unitnya juga cukup banyak, sehingga mereka nggak hanya terpusat yang selama ini mungkin kita tahu BSD itu fokusnya ya di BSD aja tuh, di Bumi Serpong Damai. Sebenarnya nggak, teman-teman ya. Ini mereka juga intens bangun di Grand Wisata Bekasi, kemudian mereka juga intens bangun lagi di Grand City Balikpapan dan Cibubur. Jadi sebenarnya nggak terpusat di BSD-nya saja ya, di Bumi Serpong Damai, tapi di area-area yang lain. Tahun 2022 ini perusahaan menetapkan target prapenjualannya ya 7,7 triliun. 7,7 triliun itu diharapkan datang 74% dari residensial, 74%. Kemudian dari penjualan komersialnya 16% ya. Berarti yang 10%-nya salah satunya adalah 16 tambah 74 ya. Dari recurrence mungkin ya. Jadi memang selanjutnya, semoga teman-teman bisa melihat di sebelah kiri ini adalah proyek-proyeknya BSDE ya. Nah, dari proyek-proyek yang sudah dikerjakan ini berlanjut juga ya ke 2022, dan kita bisa melihat sebenarnya BSDE itu bukan cuma di Bumi Serpong Damai ya, bukan cuma di sini, tapi ada juga di Grand Wisata dan di Kota Wisata, dan pembangunannya kalau kita lihat cukup merata gitu teman-teman. Meskipun secara kuantiti terlihat banyaknya di sini ya, unit yang laku keras ya di BSD, tapi kalau kita ngelihat di Balikpapan tuh juga sampai 400 unit, 200 unit, 300 unit ya. Di daerah mana nih? Daerah Cibubur tuh juga ini laku 190 unit. Di Grand Wisata juga laku ya, 234 unit. Jadi produk-produknya dia di banyak daerah itu juga digemari gitu ya. Karena mungkin tatanan kotanya sih, BSD itu tatanan kotanya menarik gitu buat saya ya, rapih. Di tahun 2022 mereka menargetkan prapenjualan 7,7 triliun. Di antaranya daripada penjualan residensial 74% dan penjualan komersial 16% gitu ya. Sisanya dari penjualan di Grand Wisata Bekasi, Kota Wisata, Legenda Wisata ya. Proyek-proyek yang masih digarap meneruskan proyek-proyek yang ada di tahun 2021. Sampai di kesimpulan, nah pertama kita harus tahu bahwa sektor properti itu belum pulih sepenuhnya teman-teman. Belum pulih sepenuhnya itu berarti kalau saya gampangnya pendapatannya belum bisa lebih tinggi dari sebelum pandemi gitu ya. Itu yang menandakan sektornya sudah pulih atau belum. Dan ternyata untuk yang case-nya BSD dia belum bisa pulih nih dari tahun sebelum pandemi. Kemudian kinerja BSD tahun 2021 itu membaik ya ketimbang tahun 2020. Tetapi Q1-nya kembali tertekan. Sebenarnya tertekan ini juga faktor dari kenaikan beban pokok penjualan ya, kenaikan BPP di sini. Kenaikan beban pokok penjualan. So sebenarnya ini faktor dari strategi perusahaan juga, gimana mereka bisa memasarkan dengan harga lebih tinggi. Dan kalau memang produknya bagus, saya rasa customer juga fine-fine aja untuk membeli rumah yang bagus gitu ya, dengan harga yang saya nggak bilang mahal, tapi acceptable buat pelanggan lah ya.
Dari sisi keuangan sehat, utangnya bagus, tapi ROE-nya kecil teman-teman. ROE-nya kecil dan belum kembali seperti 2019 ya. Jadi kalau kita ngomong ROE, ROA itu kecil, dan dalam kondisi yang seperti ini perusahaannya memang butuh turnaround ya, butuh sebuah pencapaian yang bagus sehingga ROE-nya bisa naik nih. Minimal ke dekat-dekat 10% lah, 9 atau 10 lewat dikit, it's okay. Targetnya di situ dulu. Terakhir, saya lihat upaya pemerintah masih cukup baik, cukup bagus untuk mendorong pertumbuhan sektor properti ya. Jadi mereka masih banyak kasih insentif teman-teman. Yang terakhir saya baca itu masih dapat diskon-diskon pajak gitu ya, sampai kuartal 3, dan kemungkinan juga akan diperpanjang ya. Seperti halnya diskon PPNBM untuk kendaraan motor. Pemerintah juga ingin mendorong pertumbuhan sektor properti gitu ya, supaya lebih bergairah lagi, dan tentunya salah satunya adalah dengan insentif-insentif seperti itu. Nah, kalau memang dengan insentif seperti itu permintaan rumahnya nanti naik, saya rasa strategi manajemen juga cukup bagus ya. Mereka menargetkan 74% pendapatan dari residensial ya. Jadi tadi kita udah lihat ya, 3 tahun terakhir permintaan terhadap rumah-rumah residensial itu makin naik, dan BSDE juga menargetkan 74% pendapatannya dari residensial. Artinya proyek-proyek mereka yang sebelumnya ya, yang residensial, itu bakal lebih serius lagi digarap di tahun 2022. Dan untuk harganya saya put di 750 sampai 870 teman-teman. Ya. Harga sekarang mungkin di 900-an, jadi belum, tunggu dikit lagi gitu ya. Tadinya ini saya tulis 850 sebenarnya, tapi saya bikin 70 aja deh, saya bikin 70. Kenapa? Biasanya supaya saya nggak ketinggalan dengan saham ini. Jadi saya masuk dulu gitu, cicilan kecil, porsi kecil di 870. Nanti semakin dia turun, saya akan beli dengan porsi-porsi yang lainnya sampai alokasi untuk satu saham BSDE ini penuh. Biasanya strategi saya seperti itu. Dengan target harga wajar 1 kali PBV ya, saya rasa perusahaan ini perusahaan yang sangat sehat, perusahaan yang bertumbuh, perusahaan yang one of the best gitu ya, sektor properti di Indonesia. Saya sendiri, ini mungkin bisa jadi subjektif gitu ya, karena saya sendiri suka gitu dengan tatanan kota BSDE dengan produk-produknya BSDE. Dulu sebelum merit tuh pengennya juga beli rumah di kawasan BSD. Jadi ada faktor itu nih sebagai saya seorang investor ya. Teman-teman bisa cross check lagi ya, dengan kalian lebih suka properti itu dengan yang mana gitu ya. Karena agak-agak berbeda antara kalau BSD dengan SMRA hampir-hampir sama ya. BSD SMRA itu hampir sama. CTRA itu agak beda. Nanti kapan-kapan kita bahas deh. Itu lebih menarik. Menariknya CTRA itu karena dia banyak garap pasar-pasar yang rumah-rumah kecil gitu teman-temannya. Rumah yang 40 meter, 50 meter itu kenceng tuh CTRA. Kalau BSDE dia lebih menawarkan properti residensialnya gitu ya. Itu kecenderungannya pemasarannya adalah yang smart ya, smart design, smart home, yang modern, minimalis dengan sentuhan-sentuhan apa ya? Culture, misalkan smart dengan gaya Jepang, smart dengan gaya-gaya Eropa. Itu menurut saya menarik gitu sih untuk perumahan-perumahannya dari BSDE. Nah, kalau misalkan kinerjanya nanti membagus gitu ya di tahun 2022, meskipun saya nggak terlalu berharap banyak gitu ya, saya lebih menggunakan tahun 2022 ini untuk properti akumulasi aja, kalaupun naik juga belum kencang gitu ya, dan harapannya adalah di tahun 2023 kalau penjualannya bagus di 2022 bisa jadi fondasi gitu ya untuk 2023. Dan PBV-nya saya rasa sih dihargai 1 kali itu wajar sekali ya untuk BSDE sebagai perusahaan yang bagus, yang produknya jelas, yang bisnisnya solid. Dan kalau misalkan penjualan nanti ternyata membaik sekali, saya optimis juga bisa sampai ke kisaran harga 1.800. Jadi kalau teman-teman nanya kira-kira kapan momentumnya untuk properti, ya nggak dalam waktu dekat sih, tapi optimis ada harapan gitu ya untuk properti bangkit di tahun 2022 khususnya nih ya, kalau nggak ada berita aneh-aneh lagi sih. Berita aneh-aneh itu maksudnya belakangan ini COVID baru tiba-tiba muncul lagi, itu nanti mereka bisa gangguin
pendapatan recurrence-nya sektor-sektor properti ya, kayak BSDE, Pewon, itu bakal terganggu lagi nih kalau sampai ada pengetatan dan lain-lain. Dan kalau misalkan ekonominya pulih, bener-bener pulih, saya rasa juga banyak orang akhirnya mulai ngambil rumah lagi. Yang sebelumnya nahan-nahan untuk ambil KPR, sekarang udah mulai bagus nih, ambil KPR dan lain-lain. Faktor itu menurut saya bisa mendorong pertumbuhan properti di 2022 dan bersinar di 2023. Jadi target saya sampai tahun depan untuk saham-saham properti ini. Itu aja teman-teman video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kita beli saham ini di 750 dapat gitu ya, di tengah saham yang tertekan gitu, IHSG tertekan, kita dapat di harga 750, kita hold sampai 1500 itu aja udah beggar gitu, udah beggar. Dan kalau kinerjanya makin bagus, saya optimis sih 1800 masih masuk akal sih untuk BSDE. Itu aja teman-teman dari review saham BSDE kali ini, semoga bermanfaat. Nah itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini untuk saham BSDE ya, gimana dengan kinerjanya, prospek, land bank, kemudian portofolio yang sudah mereka kerjakan, apakah membuat tertarik teman-teman untuk berinvestasi di saham ini. Dan semoga apa yang sudah kita paparkan di sini ya, data-data ini bisa berguna buat teman-teman, bermanfaat dalam membantu kalian untuk ambil keputusan berinvestasi. Karena yang utama adalah kalian sendiri harus melakukan analisa. Ini PR penting investor, sehingga kalau kalian sudah analisa sendiri, kalian bisa lebih mantap dan nyaman gitu ya untuk megang saham ini untuk jangka yang lebih panjang. Segitu aja teman-teman dari video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Termasuk kalau kalian sedang ngincer saham tertentu, boleh juga ditulisin di kolom komentar, kita bisa bahas di sana, ataupun kita buatin video seperti ini. Sampai ketemu di next video guys, God bless you, bye-bye.